warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Oktadrianti Putri dari kelas 1C, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas IPKIP. Saya akan menjelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia adalah identitas suatu bangsa yang digunakan untuk berkomunikasi di negara bangsa lain, di mana setiap bangsa memiliki bahasa yang berbeda-beda, dengan ciri khas dan asal-usul masing-masing. Begitu juga dengan bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia sendiri tidak lepas dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia sangat dinamis, sehingga menghasilkan kosakata dari penciptaan dan penyerapan bahasa daerah maupun asing. Salah satu bahasa yang datang dari luar adalah bahasa Inggris, di mana bahasa Inggris adalah bahasa internasional yang digunakan sebagai komunikasi antar bangsa. Sehingga tidak heran banyak orang yang belajar untuk menguasai bahasa Inggris. Hal ini bertujuan agar mereka tidak buta akan informasi yang ada di dunia. Meskipun mempelajari bahasa Inggris penting, akan lebih baik jika kita sebagai warga negara Indonesia tetap menjaga, melestarikan, dan membudayakan bahasa Indonesia. Untuk lebih memperdalam bahasa Indonesia, kita harus mengetahui sejarah bahasa Indonesia dan perkembangannya hingga saat ini, di mana bahasa Indonesia menjadi bahasa mempersatu penduduk Indonesia yang sangat beraneka ragam. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928, di mana pada tanggal tersebut para pemuda dari seluruh pelosok Nusantara berkumpul dan berikrar Sumpah Pemuda dengan isi 1. Bersumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dengan Sumpah Pemuda itulah bahasa Indonesia kemudian dikukuhkan menjadi bahasa nasional. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia menjadi bahasa negara dan terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36. Bahasa Melayu sebagai dasar bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia sangat erat kaitannya dengan bahasa Melayu. Sejak dulu, bahasa Melayu merupakan bahasa yang digunakan sebagai bahasa perantara dan pergaulan. Sehingga dasar bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Awal mulanya adalah ketika Kerajaan Sriwijaya maju ke wilayah Ajis Tenggara, menggunakan bahasa Melayu kuno sebagai bahasa perantara dengan kerajaan lain. Hal ini dibuktikan dengan adanya prasasti di Kedukan Bukit di Palembang, berangkat tahun 683 Masehi. Kemudian Kota Kapur di Bangka Barat berangkat tahun 686 Masehi, dan Karangbarahi di Jambi berangkat tahun 688 Masehi. Fungsi bahasa Melayu. Pada masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu yang menjadi dasar bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi sebagai 1. Bahasa kebudayaan. Pada zaman Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa kebudayaan, di mana bahasa ini digunakan pada bahasa baku pelajaran agama Buddha. 2. Bahasa perhubungan. Selain bahasa kebudayaan, bahasa Melayu juga digunakan sebagai bahasa perhubungan, di mana digunakan
oleh antar suku di Nusantara. Perkembangan bahasa Melayu sangatlah cepat. Hal ini terlihat jelas dari peninggalan kerajaan Islam dalam bentuk batu tertulis maupun hasil susastra. Kemudian bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara. Sejalan dengan menyebarkan agama Islam di Nusantara, bahasa Melayu yang sederhana menjadikan bahasa ini mudah diterima oleh semua suku. Ketiga, bahasa perdagangan. Selain digunakan untuk antar suku, bahasa Melayu juga digunakan untuk bahasa perdagangan, baik dari dalam maupun luar negeri. Perkembangan bahasa Melayu yang pesat ke antar pulau, antar suku, antar bangsa, membuat bahasa ini juga berkembang di wilayah antar pedagang. Apalagi bahasa Melayu tidak mengenal tingkat tutur. Keempat, bahasa resmi kerajaan. Kerajaan-kerajaan Indonesia menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa dalam kesehariannya dan digunakan untuk bahasa antar kerajaan di Nusantara. Faktor penangkatan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Melayu semakin pesat, hingga bahasa ini dijadikan sebagai bahasa Indonesia. Terdapat 4 faktor yang menyebabkan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Pertama, dari dulu bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar di Indonesia. Kedua, bahasa Melayu memiliki sistem yang sederhana sehingga mudah dipahami dan dipelajari. Ketiga, suku-suku di Indonesia mengakui dan menerima bahasa Melayu sebagai dasar bahasa Indonesia. Keempat, bahasa Melayu memiliki kemampuan sebagai bahasa kebudayaan. Sejarah bahasa Indonesia berawal dari bahasa Melayu yang disahkan menjadi bahasa persatuan ketika Sumpah Pemuda tahun 1928. Perkembangan bangsa Indonesia didorong oleh kebangkitan nasional, di mana di dalamnya terdapat peranan-peranan penting pada kegiatan politik, perdagangan, surat kabar, maupun memodernkan bahasa Indonesia. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945, bahasa Indonesia dikukuhkan sebagai bahasa negara yang memiliki kedudukan dan fungsi yang tinggi. Hingga kini bahasa Indonesia menjadi bahasa yang digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, dan pemerintah memberi perhatian dengan membentuk lembaga Puribahasa dan penyelenggaraan Kongres Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia resmi ketika pada awal abad ke-20, mulai dari perpecahan bentuk baku tulisan pada bahasa Melayu. Pada tahun 1901, Indonesia yang masih menjadi Hindia Belanda mengadopsi ejaan Pan-of-Huijsen dan Persekutuan Tanah Melayu, yang nantinya menjadi bagian dari Malaysia mengadopsi ejaan Wilkinson 3 tahun setelahnya. Komisi Bacaan Rakyat atau KRB dibentuk pemerintah Belanda sebagai bentuk intervensi pada tahun 1908 dan nantinya akan berubah nama menjadi nama yang dikenal baik sebagai Balai Pustaka dengan DA ringkas. Sebagai pimpinannya, KRB tahun 1910 yaitu pembuatan perpustakaan kecil di tiap sekolah pribumi dari fasilitas-fasilitas pemerintah yang diberi nama Program Taman Pustaka. Akibat program Taman Pustaka yang diluncurkan oleh pemerintah Belanda, terjadi perkembangan yang pesat, di mana 700 perpustakaan telah terbangun pada tahun 1912.
Program ini melahirkan berbagai anak bangsa yang hobi mencari ilmu dan membaca, yang akhirnya menuntut pada terjadinya Sumpah Pemuda pada 28/1928. Sumpah Pemuda memainkan peran penting dalam sejarah bahasa Indonesia, terutama penggunaannya sebagai bahasa nasional. Sumpah Pemuda sendiri sebenarnya adalah hasil putusan yang diterima dari Kongres Pemuda kedua pada tanggal 28 Oktober 1928. Dalam salah satu isi Sumpah Pemuda tertuliskan bahwa pemuda dan pemudi Indonesia memutuskan untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa. Muhammad Yamin mengatakan bahwa ada dua kemungkinan bahasa yang bisa menjadi bahasa pemersatu, yaitu Jawa dan Melayu. Dan Yamin berpendapat bahwa bahasa Melayu yang akan menjadi bahasa pergaulan. Penyempurnaan ejaan bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia mengalami beberapa kali pengubahan ejaan, di mana ejaan pertama diberi nama ejaan Panophujissen. Ejaan ini merupakan ejaan Melayu yang dituliskan menggunakan huruf Latin dan disusun oleh Charles Panophujissen, serta nama Nawawi Soetan Mamoer Taib Soetan Ibrahim sebagai pembantunya dalam penyusunan ejaan ini pada tahun 1896. Ciri khas ejaan ini adalah ejaan ini menggunakan I sebagai pembeda huruf I yang digunakan untuk akhiran serta sebagai penggunaan huruf Y. Penggunaan huruf C sebagai pengganti Y dalam kata-kata jang, sajang, pajah, dan lainnya. Penggunaan huruf OE sebagai pengganti U dalam kata-kata goeroe, boeang, dan semacamnya. Penggunaan diartikan seperti petik satu untuk mengganti huruf K, seperti mamoer, ta, pa, dan lain-lain. Ejaan pengganti Ophujissen adalah ejaan Republik yang dikenal juga dengan nama ejaan Soewandi. Ejaan ini diresmikan pada 19 Maret 1947 dan memiliki ciri sebagai berikut. Ejaan ini menggunakan I sebagai pembeda huruf I yang digunakan untuk akhiran, serta sebagai pengganti huruf Y. Penggunaan huruf C sebagai pengganti Y dalam kata-kata jang, sajang, pajah, dan lainnya. Penggunaan huruf OE sebagai pengganti U dalam kata-kata goeroe, boeang, dan semacamnya. Penggunaan diakritik seperti petik satu untuk mengganti huruf K seperti mamoer, ta, pa, dan lain-lain. Ejaan pengganti Ophujissen adalah ejaan Republik yang dikenal juga sebagai nama ejaan Soewandi. Ejaan ini diresmikan pada 19 Maret 1947 dan memiliki ciri sebagai berikut. Huruf OE tidak lagi digunakan dan mulai menggunakan huruf U. Penggunaan petik satu untuk bunyi sentak digantikan dengan huruf K. Seperti misalnya sentak, tidak, tak, dan lain sebagainya. Penggunaan angka 2 untuk kata yang diulang seperti main-main, makan-makan, dan lain-lain. Tidak adanya perbedaan antara awalan di dengan kata depan di. Ejaan yang disempurnakan
diresmikan pada tanggal 16 Agustus 1972 oleh Presiden dan menjadi dasar penulisan yang berlaku hingga saat ini. Sejarah bahasa Indonesia dapat disimpulkan bahwa sejarah bahasa Indonesia bersumber dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia secara sosiologis resmi digunakan sebagai bahasa persatuan pada tanggal 28 Oktober 1928. Namun, secara yuridis bahasa Indonesia diakui setelah kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia karena sebagai bahasa pergaulan atau lingua franca di Nusantara, dan bahasa Melayu sangat sederhana dan mudah dipelajari, serta tidak memiliki tingkatan bahasa. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.